Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi Amat saja ada sedikit masalah. Shin Tae-yong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Shin Tae-yong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih. Dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi. Dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa, ungkap Shin Tae-yong. Terlepas dari itu semua persiapan berjalan dengan baik untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Du Hang-dung ingin Timnas Vietnam bertemu Thailand di final Piala AFF 2024 nanti. Menurutnya dibanding melawan Timnas Indonesia, fans Vietnam akan lebih senang jika mereka menang lawan Thailand. Belakangan Indonesia berada di atas angin dalam persaingan dengan Vietnam. Sebab dari 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menang dan tidak kebobolan. Bahkan saat bermain di Stadion Maidin, Piala AFF 2024 akan digelar akhir tahun ini. Bagi Kapten Vietnam, Du Hang-dung, meraih gelar juara punya arti penting. Pemain 30 tahun itu mengaku ingin bertemu Thailand di final daripada Indonesia. Saya akan memilih bermain melawan Thailand jika lolos ke final Piala AFF 2024 mendatang. Indonesia dan Thailand kini hampir sama kuatnya. Alasannya saya memilih Thailand karena ingin lebih menang melawan Thailand, katanya. Saya merasa jika kami menang melawan Thailand, fans akan lebih bahagia dibandingkan saat mereka menang melawan Indonesia, tutup pemain asal klub Hanoi FC tersebut. Hernando Ari nggak perlu panik. Kedatangan Maarten Paes tak akan membuat kiper Persebaya itu kehilangan tempat di hati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebaliknya, Maarten Paes juga berpotensi sebagai kiper cadangan. Jika ditilik dari pengalaman dan jam terbang di level atas, jelas Maarten Paes lebih mau nyecer. Kiper 26 tahun ini menjadi salah satu kiper terbaik di MLS sejak kedatangannya ke tim itu pada media Januari 2022. Jarod Supriyadi, salah satu pelatih kiper Timnas Indonesia, mengatakan kehadiran Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi kiper-kiper lokal, termasuk Hernando Ari. Persaingan justru akan membuat Hernando Ari dan kiper muda lainnya akan naik level. Dengan kehadiran Maarten Paes, persaingan levelnya meningkat. Kalau nantinya Maarten Paes harus di bangku cadangan, ya kita punya kiper lokal yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Pada akhirnya persaingan ini kan akan menunjukkan bagaimana kualitas individu masing-masing, kata Jarod Supriyadi. Keputusan Shin Tae-yong telah bulat. Dia bersikukuh menolak memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia yang akan kehilangan 2 backnya untuk melawan Timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara Jordi Amat harus beristirahat selama sebulan akibat mengalami cedera bersama Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Kabar baiknya Hubner sudah bisa bermain tatkala Timnas Indonesia meladeni perlawanan Timnas Australia di GBK. Sedari awal Shin Tae-yong memang tidak berencana memanggil Bagot ke Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu Shin Tae-yong mengungkapkannya sebelum Jordi Amat menderita cedera. Sikapnya tidak berubah meski Timnas Indonesia sebenarnya sedang krisis bek tengah. Saya sama sekali tidak mempertimbangkan untuk memanggil Bagot, ujar Shin Tae-yong di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan pada Jumat (23 Agustus 2024).